Teman-teman ketahui pada tahun 1980-an, sebuah penerbangan Amerika itu bisa menghemat 600 juta setiap tahunnya. Dengan cara mereka menghilangkan satu buah olive di setiap makanan untuk bisnis first class. Nah, kita di sini akan mengomongkan penelitian karena dengan kita melakukan sebuah penelitian akan ada banyak masalah yang bisa diselesaikan. American Airlines bisa menghemat 600 juta karena mereka meneliti bahwa ternyata mereka banyak membuang dana gara-gara makanan yang tidak perlu. Nah, untuk itulah di sini kita akan membicarakan bagaimana cara kita bisa membuat sebuah penelitian, bagaimana cara kita bisa menyenangi sebuah penelitian, dan gimana caranya kita bisa persisten. Tentu saja dengan dua orang pemateri yang sudah sangat pakar di bidangnya, Dr. Asep Santoso, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan, dan Dr. Erika Kholin, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan. Mari kita panggil kedua orang pemateri kita. Silakan Dr. Asep Santoso dan Dr. Erika Kholin. Tepuk tangannya dong. Ini dua orang level internasional. Selamat siang dokter. Dokter, selamat siang dokter. Selamat siang dokter. Sudah sarapan semua dokter? Sudah dokter ya? Sudah. Siap dokter. Ini di sini audiensnya banyak teman-teman yang sepertinya semangat sekali dokter untuk melihat tentang dunia publikasi dokter. Mungkin sebelumnya kita mulai dengan perkenalan diri dok, karena tak kenal maka tak dungtak ya dok. Tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin dimulai dengan dokter Asep Santoso dokter, bisa memperkenalkan diri dokter. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ya rekan-rekan sekalian, baik yang hadir di auditorium maupun hadir secara online ya. Perkenalkan saya Dr. Asep, saya spesialis ortopedi dari Solo. Kebetulan saya divisi di Research and Publication di Paboy ya, bersama Dr. Erika juga. Hari ini akan kita sharing tentang scientific publication ya. Mungkin nanti bisa diskusi macam-macam nih. Siap dokter. Oke. Oke, selanjutnya giliran saya. Selamat pagi dan menjelang siang teman-teman. Nama saya Dr. Erika, saya dari Jakarta. Saya juga anak buahnya Dr. Asep nih di Divisi Riset dan Publikasi dan Joti. Ya, mungkin itu dulu ya. Siap dokter. Oke dokter, kita kali ini akan mengomongkan tentang publikasi dokter, dan saya akan membawakan dengan santai dok ya. Mungkin saya sambil duduk bawah boleh dok? Enggak sampai ya. Nah, topik yang akan kita bahas itu sebenarnya berat dokter, tentang publikasi ilmiah, dan ini kan berbeda dengan publikasi di TikTok. Jadi beda dengan publikasi joget-joget, tapi ini publikasi ilmiah. Hal yang sangat amat saya ya dok ya, sebagai orang yang masih amatur, sangat menurut saya sangat susah untuk dilakukan dan juga prosesnya sangat panjang. Nah, pertanyaan dok pertama, why? Kenapa kita perlu untuk membuat publikasi? Mungkin dari sisi seorang calon residen, mungkin dokter umum, dari sisi residen dan mungkin dokter yang sudah menjadi spesialis. Kenapa kita susah-susah bikin publikasi? Kenapa nggak kita mending ngonten aja di TikTok, uangnya lebih banyak tuh kayaknya dok. Daripada bikin publikasi mending hello guys, welcome to my YouTube channel. Nah, gitu. Kenapa dok? Mungkin dari dokter Asep terlebih dahulu dokter. Ya, Dr. Erika. Saya dulu ya. Oh, monggo. Oke. Kenapa akhirnya saya suka publikasi ilmiah ya? Terus terang Dr. Felix. Sebetulnya dulu waktu zaman saya residen, saya tuh bisa dibilang zero publication. Kalau Dr. Erika mungkin udah banyak ya, publikasi udah banyak ya. Saya zero publication karena saat itu belum ada kewajiban untuk publish ya, hanya submit seperti itu di jurnal nasional saat itu. Sebentar dok, saya bang. Zero publication in Scientific, semua bentuk. scientific, Semua yes. bentuk dok. Yes. Zero. Scientific publication. Zero. Starting from zero ya dok ya. Saya pernah mencoba publikasi ilmiah dengan salah satu dosen. Saya publish ke waktu itu, seingat saya Malaysian Orthopedic Journal, directly di reject. Directly di reject. Saat itu akhirnya sudah, berarti mungkin saya harus belajar dulu nih, gitu kan. Kemudian akhirnya kebetulan saya berkesempatan setelah lulus, saya berkesempatan sekolah di lanjutan fellowship di Korea. Ya, dari situ lingkungannya lebih mendukung ya, segala macam lingkungan risetnya lebih mendukung. Dari situ saya mulai terpikir saya ingin punya karya gitu ya, saat itu. Saya ingin punya karya yang gimana ya, bisa memberikan manfaat
agar orang itu gimana ya, bisa merekognisi saya gitu loh. Bisa mengenal siapa sih, oh Dr. Asep itu, oh ini yang punya tulisan-tulisan ini. Akhirnya di situ saya mulai belajar menulis publikasi pertama itu saya saat pendidikan fellowship di Korea. Saat itu memang dimulai dari yang paling mudah ya. Berarti sudah lulus dokter? Udah lulus. Baru start writing? Yes, Ya, oke. baru Ini setelah lulus. dicatat ya, baru Ya. start writing ketika lulus. Mungkin beda dengan Dr. Rika nanti ceritanya ya. Dari situ, waktu itu back to 2016, belum lama sebetulnya. Ya, 2016 saya mulai diajari menulis artikel ilmiah yang baik oleh profesor saya di Korea. Dimulai dari menulis case report. Dan itu revisinya banyak. Sekali saya menulis, wah dicoret. No need, salah. Waduh, pantesan publikasi saya sebelumnya ditolak gitu kan. Akhirnya di situ saya banyak belajar. Akhirnya di situ mulai menemukan enjoy ya menulis ya. Ternyata banyak manfaatnya yang dirasakan. Mulai dikenal, kita mulai punya karya, kemudian mulai disitasi. Nah itu akhirnya yang mungkin akhirnya membuat saya terus senang menulis gitu ya. Ya, mungkin Itu dulu mungkin dari saya. Waktu direvisi jinja gitu ya dok. Haraso ya. Araso. Kalau dokter Erika mungkin sejak TK ya dok. Gimana dokter? Dari Belum jalan Mas, ya jalan. baru di kandungan udah nulis. udah nulis ya. Ditulisin ibunya. Apa sayang gitu ya. Silakan dokter. Kalau dokter Erika. Awalnya sih dari residen. Ya. Oh, residen. Residen ya. Jadi sebagai Sebelum residen dok, enggak. sudah ya. ada publikasi sebelumnya? Ada tapi di bidang dokter umum. Jadi Oh, I see. waktu itu kan kami ada rotasi di public health dok, IKM ya. Itu kan wajib bikin penelitian. Jadi sebagai syarat lulus, mungkin yang sekarang yang lagi sekolah jadi mahasiswa kedokteran juga memang harus bikin sih dokter, betul, ya betul. bikin. Tapi tidak ada syarat untuk publish. Ya waktu itu kebetulan mentornya, profnya itu sangat giat ya, sangat ngayomin. Jadi akhirnya publish, tapi itu tentang jantung kalau nggak salah. Tentang jantung, kan masih mahasiswa ya gitu ya. Terus waktu residensi terus terang ya mungkin bisa diangkat juga, kalau residen perempuan tuh biasa nggak punya skill apa-apa di bidang olahraga dok ya. In the men's world. Iya jujur aja kan. Jadi saya di bidang olahraga ya jeblok ya dok ya. Jadi ya terus terang diarahkannya ke arah menulis ya atau menjadi asisten penelitian dok ya. Jadi saya menjadi asisten penelitian salah seorang konsultan yang memang hatinya itu di riset ya, hatinya di riset Ekosistem yang kelihatan mendukung ya, Dok. ya. Berarti Jadi perlu juga ya mendekat kan diri ke salah orang satu konsulen iya yang itu ya. Yang mendukung betul, ya, Dok, ya. mendukung. Jadi kalau saya pikir mungkin kayak orang tua kita ya, kenapa kita jadi dokter ortopedi? Karena orang tuanya ortopedi, karena milieunya, environmentnya seperti itu. Nah itu juga, jadi supervisor ini hatinya tuh di riset. Semua kalau ngobrol sama beliau itu ujung-ujungnya research ya, tapi bukan dia tidak hanya mengerjakan riset saja, dia mengerjakan all round player ya, kayak Roger Federer lah gitu ya. Tapi dia memang bagus di research ya gitu. Nah itu tiap minggu kan kita ada ekskul dong sebagai residen ya. Nah ekskul saya yaitu ke lab. Jadi Beda ya dok, another level dok. iya. Jadi kan menulis. ya itu blessing in disguise ya menurut saya gitu. Jadi ya karena tiap hari kita datang selnya kita liatin, kita kerjain sel lagi kita jadi tahu dan kok ini kenapa ya mati terus sel gue gitu. Akhirnya kita baca terus kita jadi tahu. Setelah tahu, nah kebetulan ya if you meet the right supervisor actually the Kita pathway akan is very bertumbuh. clear ya. Jadi disuruh nulis which is impossible menurut saya di settingan kami dulu. Saya sekolah di Jakarta. Itu semester 0 dan 1 tuh tidak diharapkan untuk membuat publikasi apa-apa dok gitu ya. Mungkin sekarang lebih Sekarang beda ya. beda ya. Iya beda. Kami tidak diharapkan lah jadi apa-apa gitu ya. Jadi saya diberikan trigger yang sangat Dipupuk dengan baik ya gitu, konstruktif ya, konstruktif trigger yang sangat baik oleh supervisor saya dan dilihat dok perkembangannya. Oh dimonitor terus? Ya dok? dimonitor. Dievaluasi monitor. Dimonitor sama supervisornya, terus dikasih lagi endless dok. Udah selesai ini salah coret, di follow up sama dia mana.
Wah, Ya, berarti minggu depan memang mana? mendapatkan coach Ya yang sangat stres baik kan ya, ya Dok? kan buat ya oke buat. Kalau namanya semester 01 kan yang penting jadi gitu Karena ya. ketahuan. Jadi Ketahuan kalau aja orang gitu pintar. ya. Biasanya kalau orang pintar Wah, ketahuan dikasih terus. bibitnya diketahui Kasih deh. terus. Ini, oh ini Naik bibitnya. lagi, naik Dikasih lagi, naik terus lagi. kerjaan. Nah, Gitu. Ya. jadi akhirnya sampai semester berapa waktu itu turning level apa ya rasa bangga saya yang paling luar biasa tuh waktu mungkin sekarang dokter-dokter residen canggih-canggih ya dok, udah Iya, pada publish di Q1 bertebaran kayak bintang ya. Pakai ChatGPT itu kayaknya. Iya, dulu yang nggak ada dok. Nah waktu semester 6 tuh itu menjadi kebanggaan yang the joy of publishing ya, ketika melihat nama itu ada di salah satu jurnal JBJS. Ya siap, itu siap. buat residen tuh itu kayak terbit di the kitab first- suci ya. Jadi the first artikelnya di JBJS. JBJS ya. Oh, Ini kalau JBJS. lagunya Salep Riyadi, sepertinya kau memang dari planet yang lain, Dok. Itu tentu saja saya tuh pemain kesekian dok. Kan sekarang ada aja haters ya. Kan lu bukan first author waktu itu. Ya impossible ya gue jadi first author waktu itu kan baru residen semester berapa. Dan itu untuk membuat artikel itu kami adalah buah dari penelitian dari semester 0. Jadi 6, berarti 3 tahun dong dok. 3 tahun Ya, baru selesai. Baru selesai, baru Wow. publish. Jadi jangan menyerah dok kalau cuma 3 bulan nggak publish. Saya 6 tahun. 6 3 tahun, semester, 3 3 tahun gitu kan. Jadi dari situlah itu titik di mana This is what I'm kita going for. kita bisa karena di trigger dengan baik, dibangun dengan baik oleh lingkungan Jadi, kita gitu. Dan waktu itu kami terus terang tidak membutuhkan sebagai residen tidak membutuhkan publikasi selevel JBJS untuk naik tingkat ke OTL dok. Ya nggak buat kita kan yang penting lulus final paper Yang kan. penting selesai. Iya ujian board kelar hidupnya ya gitu. Berarti Dokter Asep saat itu publikasi agar ingin punya karya yang Punya bermakna. karya, Dokter iya. Erika untuk survival. Mungkin kalau Survival saya, mode ya? mungkin sedikit beda cerita sama Dr. Erika. Kalau saya first publication itu justru saya di tesnya itu pakai case report dulu. Bahkan profesor saya itu karena mungkin underestimate ya, ini anak Indonesia ini kasih aja lah case report yang ringan-ringan gitu. Waktu itu akhirnya saya disuruh nulis sebuah case report. Bahkan case report itu bukan surgical treatment, bukan. Jadi case report tentang stress fracture lah gitu. Kamu tulis dibuat artikelnya. Waktu itu bahkan jurnalnya waktu itu lokal jurnal Korea dok, jurnal Korean Hip Society waktu itu. Jurnal itu belum ada di Science Citation Index, belum, Scopus juga belum, tapi PubMed. Lumayan lah ya kan, udah ada di PubMed nih. Kata Prof, kamu tulis ini, nanti kita akan publish di jurnal ini, kalau kamu tembus dan berhasil, nanti akan saya lihat, mungkin kamu akan saya kasih kerjaan lagi. Nah di situ, moment of joy-nya itu, akhirnya alhamdulillah berhasil setelah 3 atau 4 kali revisi. Banyak bener kan? Buset. Tapi karena sedang fellow di Korea kan kerjaan mungkin nggak kayak di Indonesia kan. Artinya akhirnya kita punya banyak waktu untuk revisi-revisi, diterima. The first time nama saya muncul di PubMed. Wah, itu rasanya luar biasa, Dr. Felix. Iya, dok, FYP ya dok. Bagi saya saat itu luar biasa. Tahun berapa itu dok kalau boleh tahu? Dan itu 2016 atau 2016 ya. Apa 2017 awal mungkin. Berarti saya dokter lupa. baru publikasi pertama 8 tahun yang lalu ya dok? Iya, belum lama. Beda lah sama Dr. Erika ya. Dia langsung JBJS Q1 loh, langsung loh. Pertama. Science Citation Index atau top tier ya. Kalau saya dari awal dulu. Dari saya betul-betul, mungkin saya contoh yang middle low kali level. Kalau Dr. Erika nih high level gitu ya. Mungkin bisa dijadiin inspirasi mungkin bahwa publikasi itu silakan teman-teman mungkin dimulai dari yang paling simple dulu. Tidak perlu langsung mengejar jurnal-jurnal yang high level, bisa dimulai melatih dari jurnal-jurnal yang paling simple dulu, menulis case report, bagaimana menulis case report yang baik, coba dipublish jurnal yang ya minimal kita bisa masuk di dalam jurnal yang cukup terindeks dan bereputasi ya, walaupun tidak terlalu tinggi nggak apa-apa. Izin dok, ini satu hal, mungkin dokter Erika dan dokter Asep punya cerita yang berbeda dok, tapi ada satu pertamaan yang menarik bahwa baik dokter Asep dan dokter Erika baru dimulai setelah residensi atau bahkan sudah spesialis. Di sini teman-teman ada yang sudah residen? Nah, karena banyak sekali dok keluhan dari teman-teman tuh kayak ngerasa aku udah setua ini kok belum mulai riset, males gitu. Padahal ternyata ada buktinya, 2 orang hebat yang sekarang bersama saya ini baru mulai menulis ketika
residen dan juga bahkan ketika sudah lulus sebagai dokter spesialis dok ya. Wah luar biasa, ini harus ditiru. Jadi nggak ada namanya terlambat. Yang ada adalah kita tidak memulai gitu ya dok ya. Iya. Nah siap-siap. Nah terus dokter, kembali lagi ke pertanyaan saya yang masih sama. Berarti basicnya dokter Asep dan dokter Erika itu suka menulis dok? Karena ada banyak dari kami yang namanya sudah terpampang di jurnal, tetap kita tidak merasakan joy-nya. Nah, bagaimana sebenarnya cara untuk menemukan joy-nya? Dan apalagi proses dalam pembuatan jurnal itu sangat panjang, melelahkan. Beda kayak misalkan kita bikin video di Instagram langsung FYP, banyak yang suka. Kan cepet ya dok ya? Atau kita operasinya terpasang dengan baik, sempurna, cepet. Kita direct joy-nya dapat. Nah, bagaimana dengan jurnal dok? Publishing. Mungkin dari dokter Erika dok. Kalau dianalogikan sama operasi itu sama dok. Sama, Anda kan tidak tiba-tiba bisa arthroscopic rotator cuff repair kan, ya butuh learning curve yang besar itu dan lama. Sama menurut saya. Jadi dulu tuh saya anggap aja nih operasi ya dok. Dulu menurut saya arthroskopi itu tindakan yang buang waktu dok. Itu lama banget jadi asisten, dingin, gelap, berair-air, nggak jelas nih ngerjain apa ini ya gitu. Terus ujung-ujungnya yang di repair kecil banget dok, kayak nggak it doesn't matter ya, mau ya udah di open aja sih gitu ya. Sama, tapi kan dikerjain terus, oh ternyata kita harus memang temukan rohnya ya, soul-nya dari publikasi. Kalau soul publikasi saya adalah memang euforia atau rasa senang yang luar biasa ketika melihat, ya itu sangat, waktu itu simple minded banget ya, lihat nama di paper. Itu tahun 2013 dok, saya tuh semester 6, itu senang banget gitu. Jadi dari satu rasa senang itu ya ibaratnya adiksi ya, nagih dok, nagih gitu kan, oh coba bikin lagi. Waktu itu sebenarnya menurut saya adalah lolos ya, karena itu juga kayaknya laki juga dok, laki. Karena itu biasanya kita ditolak-tolak dulu, ya sampai beberapa abad kemudian baru diterima kan jurnalnya ya. Dokter ya. Erika tanpa revisi dok? Itu revisi, tapi itu first trial. Wow. Ya kayak pelvic ya, the first clot is the best clot. Ini the first submission is the best submission. Itu kita nggak ada nothing tulus. Jadi waktu itu sama senior kami. Senior saya itu juga mentor saya, dia tuh hebat banget deh, publikasi juga ya. Terus disuruh lah sama prof kita itu, kita balik lagi ke cerita nol itu ya. Dia bilang, prof, dok waktu itu masih dok izin ini arahannya disubmit kemana disiapkannya? JBJS jawabannya. Aduh, kita kan residen tuh siap dok. Langsung musuh bos terakhir ya. Iya, siap. Ya kalau Mario tuh Word 4 kali ya gitu ya. Oh ya udah disiapin. Terus seniornya bilang siapin, dokter bilang Pak submit JBJS, oh iya submit gitu ya. Jadi trigger saya adalah itu. Nah kalau kita udah publish nih dok, jadi nggak semua orang tuh hebat di bidang, jago di bidang itu, mencintai atau mengenjoy di bidang itu. Contentmentnya dok, tanya diri sendiri, if you already hit the finish line, jadi saw your name on the paper, do you feel like you change the knowledge or add some good to the knowledge, close the gap? Kalau terus merasa senang, kalau jawabannya tiganya tidak, mungkin tidak harus menulis. Ya, mungkin tidak harus. Menulis tuh bukan saya sangat menentang publish or perish ya. Menulis tuh bukan suatu kewajiban yang harus dikerjakan, dipaksakan. Jangan dipaksa. Begitu dipaksa pasti hasilnya jelek atau menjurus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti akan kita bahas ya, gitu betul, kan dok. Itu sih dok kalau saya. Tapi at least ketika kita tidak mencoba publish, kita tidak akan pernah tahu rasa joy-nya ya dok. Iya, tidak berarti tahu. minimal nyemplung dulu Coba sekali dulu. lah ya, biar kita bisa evaluasi. Ya. Ini jalan ninjaku betul. bukan ya. Gitu. Iya, sama kayak kita milih subspesialis. Ini coba ya hand surgery, oh it's not my thing, too complicated. Oh spine, oh aduh enggak, susah banget nih, banyak radiasi. Oh ternyata saya dunianya di shoulder and elbow. Saya sudah coba yang lain semuanya, waktu residen kan. Siap. Sama, kita juga rotasi di semuanya terus milih ortopedi kan. Nah ya, sama dok, coba dulu.
Baik, baik, baik. Bagaimana dengan Dokter Asep, Dok? Ceritanya Dokter Ya, Asep. kalau saya, jadi kata kuncinya sama, tadi nagih juga betul ya. Jadi setelah publish pertama, satu gitu kan, itu nagih, ternyata ada artnya. Jadi nulis nulis artikel saintifik itu ada seninya juga sebetulnya. Ada rule-rule yang harus diikutin. Untungnya saya diajarin sama profesor, oh ini gini-gini. Habis itu setelah apa namanya merasa menguasai, oh ternyata cara nulis yang benar tuh kayak gini. Di situ ternyata timbul rasa ingin mencoba lagi. Yang tadinya saya berhasil masuk jurnal di PubMed nih, PubMed doang ya kan, PubMed doang. Coba kamu naik sekarang masuk ke jurnal yang kalau di Korea kan wajib Science Citizen Index, Dok ya. Jadi SCI. SCI, bukan Scopus kalau di Bukan, Korea. Jadi kita pakai jadi di SCI. sana tuh nggak peduli Scopus dia di Oh, Korea. ada indeksnya sendiri, Dok? Enggak, jadi indeks yang lebih tinggi lagi. Tinggi. Ya, Science Citizen Index. Kamu berikutnya kita coba masukin ke jurnal yang Science Citizen Index, SCI. Jadi saya akan pilihkan case yang lebih baik lah, lebih inilah. Akhirnya disuruh menulis gitu, disuruh menulis. Di situ alhamdulillah masuk waktu itu ke jurnalnya Official Journal of Japan itu apa ya? Itu saya lupa. Journal of Science, Journal of Orthopedic Journal Science. Orthopedic Science. Orthopedic Science. Officialnya Japan Orthopedic Association. Nah itu masuk, lolos, wih, berhasil. Coy, ya, Dok, ya. Itu ya kan? susah loh, Berhasil. itu susah. Itu sebetulnya jurnal tersebut baru publish setelah 2 tahun sebetulnya. Iya. Ya, dikeluarin. Tapi accepted-nya kan kita udah tahu kan. Antrian. Oke. Wah, berhasil. Akhirnya masuk lagi. Sampai kurang lebih dalam 1 tahun saya pendidikan di Korea, saya kurang lebih menulis 9 artikel sebetulnya. Dalam 1 tahun 9 artikel. 9 artikel. Tepuk 9 tangan, artikel. Dok. Yes. Tepuk tangan dulu. Biar nggak kram itu beberapa tangannya. case report sama 2 atau 3 original artikel. Nah, Dok, yang ini yang serunya. Terakhir itu saya disuruh submit JBJS sebelum saya pulang. Wah, ini nih saya bilang nih, ini level tertinggi nih bagi saya saat itu ya. Ternyata submit persiapan di JBJS waktu itu original artikel tentang PGI kalau nggak salah. Seret, masuk. Baru tahu juga kalau JBJS submitnya harus bayar dulu ya, Dok ya. Bayar dulu. Jadi publishnya nggak bayar, tapi submit itu bayar. Submit itu bayar. Iya. Itu belum pasti keterima, Dok? Belum pasti keterima. Bayar dulu. Baru mau Investasi bodong. baru mau submit Investasi ya? di review atau tidak, itu udah bayar tuh JBJS. Biaya review. Oh, ya, Jadi ya, biaya make untuk sense. review ya, biaya untuk review. Akhirnya salah satu ciri bahwa jurnal itu cukup layak adalah jurnal tersebut mau mereview atau tidak. Kalau kita submit di suatu high level jurnal dan artikel kita itu worth it untuk di-review, tidak langsung di-reject. Dr. Felix. Kalau dia langsung di-reject, berarti paper kita jelek. Paper kita berarti memang nggak worth it untuk masuk di situ. Tapi begitu bahwa status artikel kita itu berubah send to reviewer, kemudian menjadi under review. Berarti artikel kita Prognosis baik. di level JBJS ya itu cukup worth it nih. Wah, cukup mantap nih. Habis itu tidak lama kemudian 2 minggu reviewnya datang keluar. Kita lihat, wah koreksinya nggak begitu banyak nih. Walaupun statusnya major review ya, major review saat itu, major review. Bahkan profesornya sempat bilang, I think your article can be accepted in JPJS. Wah, saya senang banget. Ya kan langsung saya review, saya revisi segala macam, jawab, Prof baca lagi. Oke, tolong masukin ini reviewnya. Habis itu masuk revisinya dimasukin segala macam. Gak lama ternyata seminggu di reject. Wah, di reject, Dok? Di reject ternyata. Waduh. Oh, ya ampun. Padahal meskipun dengan segala prosesnya, ternyata sudah bahwa dibilang Prof seperti itu perkiraan profesor saya bahwa ini artikelmu kayaknya di accept ini di JBJS karena sudah under review, reviewnya sudah keluar dan dilihat itu tidak ada review yang mematikan. Kan kadang-kadang ada ya mereka ya mematikan ini kayaknya nih pertanyaannya nih gitu kan. Saya jawab, oh ini kayaknya jawabannya ada nih. Oke, jawab segala macam. Ternyata JBJS di reject. Aduh. Oh, dari situ saya belajar lagi. Ya, dianggap ada jawaban yang tidak sesuai dengan keinginan mereka gitulah. Itu di JBJS. Akhirnya dicoba lagi artikel tersebut, coba lagi beberapa jurnal. Biasanya gitu ya, kalau udah kita naik di atas paling tinggi nggak diterima, turun ke level yang di bawahnya, akhirnya diterima. Di Q2 lah saat itu saya ingat saya. Nah, dari situ kan timbul pengalaman ya, naik turunnya publikasi ilmiah, review segala macam.
kemudian ilmu itu kan didapat dari pengalaman ya. Jadi learning curve-nya itu sudah dapat selama pendidikan, akhirnya semakin kesini ya semakin senang menulis. Begitu. Saya cukup yakin itu ditolaknya lebih menyakitkan daripada dicolak cinta ya dok ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih ya dok. Kurang lebih seperti itu. Sudah Ya. prosesnya lama. Dokter Erika mungkin punya cerita harapannya yang up and down roller coaster. Wah ini senang tiba-tiba dilambungkan, dijatuhin. dibanting dong, di smash, Ternyata di smash gitu. Berarti satu lagi hal yang bisa saya petik adalah mentor yang baik itu penting ya dok. Oh yes, itu that's the key. Karena saya lihat Dr. Erika dan Dr. Asep sama-sama memiliki mentor yang membimbing dari awal sampai akhir ya dok ya. Jadi nggak bisa mentornya hanya baca ya udahlah. Iya dok ya. Dan artinya kan tidak ada transfer of knowledge ya. Dan sepertinya saat ini cukup jarang dokter dan cukup susah untuk mencari mentor yang seperti mentornya Dr. Asep dan Dr. Erika dok. Nah, sehingga pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana bagi kita yang mungkin sekarang udah mulai, gara-gara webinar ini, suka nih dok, mau mulai menulis. Where do we start? Dari mana kita mulai? Mencari mentor dulu, atau mencari judul dulu diajukan ke mentor, atau seperti apa dokter? Dan mentor seperti apa yang harusnya kita dekati? Apakah mentor yang punya nama tapi tidak membimbing, atau yang seperti apa dokter? Mungkin dari Dr. Erika dulu. Yang mana duluan ya, nulis apa mentor? Cari mentor dulu ya. Chicken and egg ya, mana yang duluan nggak tahu. Kalau buat saya sih jangan ditunda, tulis aja dulu. Apapun itu yang penting dimulai. Iya ditulis, iya. Jadi kalau nggak mulai ya nggak bakal ada hasilnya dok, nggak bakal hasilnya ya. Kalau saya kan istilahnya kecelakaan lah ya ini, kebetulan aja kan. Publish by accident ya dok ya, PBA ya? Iya, publish by accident ya, jadi dikasih tugas terus ya jalannya aja, siap gerak gitu kan ya, kebetulan publish. Kalau nggak ada mentornya ya kan tidak semua paper saya mentornya beliau ya. Ya waktu itu ada yang lain, saya jalan sendiri, saya minta izin. Ya dok ini good material gitu, boleh nggak dicoba gitu. Mau kok, nggak ada dosen yang mengecilkan, belum pernah saya ketemu yang seperti itu. Tidak ada dosen yang mengecilkan anak didik yang mau terbang. Itu enggak, malah bangga ya kalau dia seperti itu. Kalau kita membawakannya dengan baik dan benar, harusnya sih dosennya mau gitu. Jadi mulai sendiri dengan bantuan mentor. Nah, mentor itu siapa sih? Kalau di masalah case report itu mentornya pasti DPJP-nya dok, ya kan, yang punya pasien. Ya, jadi kita harus minta izin karena data itu kan punya rumah sakit ya, gitu. Yang kedua, kalau memang pakai data sekunder ya kita sebenarnya bisa jalan sendiri, no problem gitu ya. Data sekunder misalnya penelitian seperti systematic review atau meta analysis kan data sekunder. Kalau clinical trial sudah pasti di institusi ya dok. Ya, jadi itu kembali lagi ke DPJP. Jadi kalau clinical trial sama case report itu sudah pasti dapat mentor otomatis dok. Tapi kalau data sekunder systematic review, meta analysis, lead review, literature review, nggak perlu dok, bisa jalan sendiri atau ikut kelas ya sekarang gitu. Nah, kelas dokter Erika dan dokter Asep. Nggak ada. Ya. Kalau dokter Asep seperti apa dok? Kalau saya mungkin saya akan lebih memilih cari mentor dulu. Mentor dulu ya. Kalau saya lebih memilih cari mentor dulu. Karena satu, apalagi memulai awal ya, kita nggak tahu mau publish case-nya apa nih. Kadang juga kalau kita masih junior, kita nggak tahu apa sih isu yang sedang hot ya, sedang hit untuk dipublish, isu-isu baru yang mungkin perlu dipublish. Kemudian juga apalagi terkait DPJP tadi ya, Dr. Erika ya, karena walau gimana pun case atau kasus data klinis yang akan kita publish atau data penelitian yang kita publish itu miliknya konsulen DPJP. Sehingga mungkin langkah pertama cari mentor dulu nih, siapa nih? Makanya kan kalau ikut-ikut conference kayak gini nih, siapa nih pembicara nih, lihat nih, ini orang yang ini kayaknya bisa nih, cobalah kita meng-apply menjadi research assistant ya kan, atau seperti itu. Ya itu mungkin cara yang mudah. Ada istilah we see clearer because we sit on the shoulder of the giants. Nah katanya begitu. Tapi ternyata benar loh, ya nggak? Jadi kita itu akan ibaratnya tuh keangkat gitu ya.
pansos enggak ya? Bukan pansos ya, beda ya. Bukan pansos ya, beda. Mirip secara konsep sih. Bukan pansos ya. Mirip secara konsep. Tapi ibaratnya kita tuh ketarik gitu ya, Dr. Erika ya. Kesedot, ketarik ke atas. Kalau kita publish dengan seorang giants, itu otomatis dunia internasional itu akan melihat, oh misalnya Dr. Erika nih. Dr. Erika publish dengan misalnya, kalau di Indonesia Prof. Ismail misalnya. Kalau di Korea Prof. In Ho Jeon misalnya. Orang internasional, Dr. Felix akan ngelihat, oh Dr. Erika adalah timnya Prof. In Ho Jeon gitu. Misalnya saya publikasi dengan salah satu profesor siapa, oh ini ternyata Dr. Asep adalah timnya ini. Sehingga dalam tanda petik kepercayaan dunia saintifik internasional itu akan lebih meningkat gitu. Jadi oh ini ternyata satu tim dengan itu. Itu akan mengangkat satu. Ya tentunya dengan mencari mentor, tadi kembali ke mentor ya. Dengan mencari mentor itu dia bahwa Giant ini kan biasanya dia udah capable dong, ya nggak? Capable menulis, kemudian case-nya dan juga reputasinya juga sudah sangat baik gitu ya. Sehingga itu kadang-kadang mereka juga tahu, Prof, Dok, ini dipublish kemana nih jurnalnya yang cocok dengan tema ini. Karena gini, tidak semua artikel atau yang kita tulis itu semuanya high level ya. Ada level-levelnya, Dr. Erika, ya, setuju ya? Oh ini kayaknya pantas masuk ke Q1 nih. Ini kayaknya kalau Q1 jelas ditolak nih, ya kan? Jadi gitu ya. Case report mungkin nggak publish di Q1. Hampir nggak mungkin. Hampir jarang ya dok ya. Jadi jangan publish case report di jurnal Q1, pasti ditolak. JBJS nerima case report nggak? Nggak. AJSM nggak nerima case report, pasti ditolak. Pasti akan dilempar ke, bahkan OJSM pun nggak nerima case report ya. Tidak nerima case report. Sehingga yang tahu itu siapa? Konsulen. Mentornya yang tahu. Oh biar nggak buang-buang waktu, nah, makanya harus ada mentor yang mengarahkan. Nah dari situ nanti kita belajar dari mentor tersebut. Gitu. Bro. Berarti ya dengan asumsi bahwa memang kita kan di sini datang untuk belajar cara untuk publish dan lain sebagainya. Berarti dengan seperti itu harusnya memang kita mencari mentor terlebih dahulu kan ya dok ya? Iya. Dan kalau saya sih begitu ya. Saya pribadi memang punya pengalaman bahwa mentor itu sebenarnya teman-teman dicari di forum-forum seperti ini. Dan seharusnya mungkin Dr. Asep, Dr. Erika tidak keberatan kan dok, misalkan ada teman-teman datang, dok boleh dibimbing gitu. Boleh. Dr. Erika ini ya, Dr. Erika jangan saya. Karena saya masih ingat dok waktu di Bali kemarin saya juga menyapa Dr. Erika, tapi bagaimana akhirnya takdir Tuhan sekarang justru bisa duduk bersama waktu dengan itu mungkin belum kenal siapa nih. Ini siapa ada debu nih, bikin bersin aja gitu. Nah, dan dengan cara kita mempunyai mentor bisa dibimbing, bisa diarahkan dan sebenarnya nulis itu tidak harus berada di satu tempat ya dok ya. Dokter Asep itu di Solo tapi untuk research assistant mungkin bisa dari tempat yang lain, yang penting kita punya kemauan untuk menulis ya dok ya. Nah selanjutnya dokter, tadi dokter sempat menyinggung bahwa kita itu menempatkan artikel kita harus sesuai dengan tempatnya. Case report jangan ditaruh di tempat-tempat yang Q1 yang mana bukan scope dan aim-nya dari jurnal itu dibuat gitu dok. Nah pertanyaan saya, coba dokter dijelaskan sedikit bagaimana jurnal itu diklasifikasikan mungkin dokter. Bagaimana jurnal itu ada peringkat-peringkatnya dan apakah ada jurnal yang sebenarnya tidak baik dokter untuk kita publis di sana. Mungkin ke Dr. Asep terlebih dahulu. Ya. Oke, tentang klasifikasi jurnal ya. Sebetulnya tentang klasifikasi jurnal ya kita pasti akan kembali ke indexing ya dok ya. Indexing di dunia ini banyak. Indeksi yang paling bonafit itu adalah SCI ya, Science Citation Index ya. Yang mana indikatornya adalah impact factor. Ya, impact factor. Ada yang impact factornya tinggi sekali, misalnya Lancet gitu ya. Apalagi Nature ya. Nature, Lancet itu impact factornya tinggi sekali. Izin dok, mungkin bisa jelaskan impact factor karena kita taunya X factor dokter. Impact factor sedikit tuh apa dok mungkin? Ada hitungannya ya. Oh ada hitungannya. Ya, ada hitungannya ada rumusnya khusus berdasarkan jumlah citasi dalam 2 tahun kalau nggak salah ya. Ada 5 years impact factor, 2 years impact factor ya. Gitu ya. Berdasarkan dia ada periode berapa, dia berapa kali disitasi dok ya. Betul. Siap dokter. Satu Science Citation Index. Jurnal-jurnal yang sudah terindeks di SCI itu biasanya levelnya tinggi. Tapi tidak semua jurnal yang di Science Citation Index sudah punya impact factor. Ya, jadi ada juga jurnal yang belum punya impact factor.
Makanya impact factor kan kadang mulai dari 0, sekian, 1, sekian, sampai yang puluhan. Lancet sama Nature itu kan puluhan. Kemudian citation index yang kedua itu adalah mungkin kalau di Indonesia, di mana pendidikan tinggi kita adalah menganut Scopus ya, maka indexing yang berikutnya adalah Scopus. Setiap negara beda-beda, Dr. Felix. Kalau di negara China mungkin mereka punya CNKI itu, di negara India mungkin punya sendiri. Kalau kita pakai Scopus. Nah, Scopus itu kan ada Q-nya ya. Ada Q1, Q2, Q3, Q4, bahkan ada yang belum Q. Scopus sudah masuk indexing Scopus tapi belum masuk Q. Itu ada. Jadi itu paling bawah. Maka itu udah ada kelas-kelasnya dari situ. Cara lihatnya di Simago ya. Simago Journal Rank nanti akan kelihatan teman-teman orthopedic and sport medicine. Apa aja tuh paling tinggi? Wah, ya toh. Dari situ. Kemudian nanti kalau di Indonesia berarti apa? Pakai Sinta. Garuda, ya, Sinta, pakai Garuda dan Sinta. Itu jurnal-jurnal yang berada di level impact factor tinggi, Scopusnya level 2, level 1 ya. Itu biasanya jurnal-jurnal yang memang benefit ya. Mungkin kita bisa menghindari jurnal-jurnal predatori ya, Dr. Erika ya. Predator dok, memangsa ini. Ya, nanti mungkin kita diskusi lebih lanjut ya tentang predatori jurnal ya. Kalau saya milih begitu sih, gitu ya. Berarti jadi memilih gitu ya. Indeksnya itu ya dok ya. Semakin luas pengetahuan kita tentang berbagai macam jurnal, semakin besar kemungkinan kita untuk publish. Mau biar kita on target tepat sasaran. Jadi kita ini levelnya di mana nih gitu. Nah, banyak diskusi juga kayak diskusi sama Dr. Erika. Ini penting dok. Ini gimana nih dok? Ada ini. Bahkan Dr. Erika pernah loh. Saya pernah minjem dok. Dr. Erika pernah presentasi waktu itu membuat list target-target jurnal, termasuk ininya. Ini impact factornya berapa, Q berapa, sampai bayarnya berapa. Wah. Nih Dr. Erika nih. Coba nanti kali ini bisa minta ke beliau. Silakan Dr. Erika. Mungkin dari saya segitu. Dok mungkin bisa ditambahkan terkait scope dan aim kan juga penting ya dok ya. Selain indeksnya, scope dan aim dari sebuah jurnal kan juga penting untuk kita tahu dok. Banget dok. Jadi kalau mau publish tuh kayak kita pilih jodoh dok. Ya. Suka nih saya. Kalau dia suka sama saya nggak suka sama dia kan nggak jodoh dong dok. Ya, dan sebaliknya gitu sama. Jadi kalau artikelnya bagus ya kita jangan mau turunin target. Ya shoot for the moon, at least you land on the stars kan. Ya kembali lagi ke indeks dok. Indeks itu tergantung negaranya. Kebetulan Dr. Asep dan saya pernah mengenyam pendidikan tinggi lanjut di Korea. Sama-sama di Korea dok. Ya waktu itu pada berpotongan ya, pada saat yang bersamaan. Ya kalau Korea itu kan pakai Thomson Reuters ya SCI, Science Citation Index. Nah itu tough dok. Berat ya, jadi dulu saya nggak tahu, saya kirain ya cere-cere aja ya gitu, nggak pernah dengar, pasti gue gampang lah ini, ternyata enggak gitu. Pas saya pulang menganut Scopus Index, nah, ternyata itu kalau saya nilai di bawah SCI. Ya itu Simago. Terus ada lagi PubMed Index ya, DOAG gitu, terus ada Google Scholar ya. Kalau saya dok, semua indeks itu bagus. Gak usah kepikiran, mesti SCI, mesti Scopus. Jadi yang penting yang ada yang nerima tulisan kita. Itu dulu. Jadi jangan, pokoknya aku harus SCI, harus Scopus gitu kan. Kalau yang menginfokan demikian, mungkin dia ada di milieu yang berbeda dok. Misalnya supervisor kita, dia kan nggak mungkin publish di jurnal Google Scholar doang. Bisa jatuh reputasi dia kan. Dia tuh udah di puncak Olympus, di gunung gitu ya. Nggak mungkin dewa-dewa Yunani itu publish di Google Scholar tuh nggak mungkin. Jadi dia bilanglah sama kita, SCI Index gitu kan. Sebagai pecutan juga kan. Motivasi ya. Selalu pikir itu dorongan konstruktif lah. Tapi sekali lagi bukan berarti artikel yang dipublish di SCI Impact Factor 7 itu selalu lebih baik dari artikel yang dipublish di Sinta. Enggak dok. Tetap itu buah karya kita. Jadi kita harus bangga sama tulisan kita. Itu dulu hargai diri sendiri. Keluar nggak tulisan lu? Oh jangan jadi haters gitu loh. Udah publish, oh lu kan cuma di Sinta 6. Ya, jangan. Tetap itu karya kita. Post dok di IG, story, tag, autorsnya semua. Itu kebanggaan. Itu bukan postingan tentang keburukan. Itu bukan pamer, bukan sombong. Iya, hasil karya. Setuju banget saya, setuju banget. Gimana dokter?
Jadi jangan meremehkan kalau kita publish di jurnal yang levelnya lebih rendah. Selama tulisan itu otentik, ya, betul Rika ya, otentik, memang case-nya real, outcome-nya real, jelas, message-nya real gitu ya. Even publish-nya di Joti, ya, Joti yang jurnalnya belum Sinta, baru akan berproses tahun depan. Tahun ini, Itu tahun depan ya dok ya? Tahun depan 2025, ya, semoga lolos ya. Amin. Nah, itu juga harus tetap kita banggakan, ya kan? Toh, yang penting kan kita punya karya. Artikel yang ada di jurnal-jurnal yang low level pun tetap bisa disitasi loh. Artinya, kalau sudah disitasi, efek kemanfaatannya loh ada, ya toh. Efek kemanfaatannya, efek sharing informasinya, ya toh. Kemudian apa namanya tuh, eksistensinya itu terlihat, gitu. Dengan Joti ini kan baru di Google Scholar misalnya. Itu nanti kan muncul juga H-index di Google Scholar ya, Dr. Erika ya. H-index di Google Scholar. Di situ kita meniti karir, ya kan. Orang itu kan karir itu kan enggak bisa langsung di puncak ya, enggak. Mulai dari bawah. Kecuali Dr. Erika, dok. JBJS langsung. H-index. Ya, kita punya artikel 1, 2, oke. Walaupun artikelnya masih jurnal yang low level. Tapi nanti mulai disitasi, oh H-index Google Scholar-nya mulai naik nih sedikit-sedikit. Kita mulai publish di Scopus, mulai dari yang rendah, nanti mulai disitasi, nanti H-index Scopusnya mulai muncul nih, ya kan? Kemudian nanti mulai di SCI, H-index di apa namanya Thomson Reuters-nya itu mulai muncul gitu. Jadi kalau walaupun publish di jurnal-jurnal yang masih low level kita bilang, asal jangan predatory ya, Dr. Erika. Di low level berbanggalah tetap ya, selama teman-teman yakin bahwa ini adalah hasil otentik hasil karya kita. Gitu, ya. Karena kita sering lupa dok, tujuan dari publikasi itu untuk menyelesaikan masalah, bukan buat pamer-pameran tinggi-tinggian ya dok ya. Kembali ke kemanfaatan. Kemanfaatan ya, itu teman-teman. Aspek kemanfaatan. Dan tadi yang Dr. Erika sampaikan, kita publikasi itu seperti mencari jodoh ya dok ya. Harus cocok antara yang kita inginkan dengan jodohnya itu. Tapi bedanya boleh banyak jodohnya ya dok ya. Artikelnya boleh banyak, jodohnya boleh banyak. Kalau yang di luar nggak boleh, jodohnya satu aja gitu. Nah tadi dok, menarik bahwa publish itu selama bermanfaat dan hasilnya otentik, ya itu sudah merupakan sebuah kebaikan, nilai yang baik gitu kan ya. Tapi jangan sampai ke jurnal yang predatory dok. Apa itu dok jurnal predator? Apa jurnal ini suka memangsa? Seperti apa itu jurnal predator? Teman-teman mungkin juga pengen tahu dokter, bagaimana cara menghindarinya dan ciri-cirinya predator seperti apa dokter? Jadi jurnal predator tuh istilah yang diberikan oleh peers yang researcher awalnya. Jadi di list lah gitu. Mungkin jurnal yang reputasinya jelek dok ya. Mungkin bahasa generiknya itu. Jurnal seperti ini untuk membuat sebuah jurnal itu kan sebuah production dok. Ya production tuh needs money kan, ya butuh uang. Untuk mencetak eksemplar yang dulu secara fisik itu butuh uang. Nah sekarang kan tidak ya dok, sekarang kan online. Nah jurnal predator ini memanfaatkan demand dari kaum cendekiawan ini untuk harus publish, cendekiawan publish, cepat publish, quote unquote. Ya, jadi hati-hati ya. Kalau gampang dapatnya jodoh ini, mungkin you have to second guess ya. Kok cepet banget nih, mau ya gitu, gampang. Nah kedua, gampang diterima. Yang kedua, APC, Article Processing Charge-nya itu sangat fantastis. Mahal. Setingkat sama si tier 1. Tier 1 tuh ya Chanel lah ya, kalau tas tuh kalau jurnal tuh Chanel gitu ya. Itu $4.000, $3.000 tuh nggak wajar dok. Makanya saya bikin list itu, saya tahu harganya berapa. Terus tidak ada pembatasan authorship. Mau 30 orang kayak yang nulis bisa. Ya, terus yang kalau jurnal-jurnal yang bergengsi itu ada batasnya kecuali study group. Kayak ACL study group tuh kan isinya 100 dok. Tapi ada grup. Tulisnya study group juga. Iya, ya, study group. Ya. Nah, kalau yang keempat itu websitenya fishy, jadi mencurigakan. Nggak elegan, kayak dibikin sendiri aja dok. Ya. Ada iklan-iklannya. Iya. Seperti itu. Terus yang terakhir mungkin nggak kalah pentingnya, kita di email terus dok. Oh, mereka minta artikel. Ya. Malah nawarin ya. Nawarin. Ya.
Nawarin. Boleh "Ayo, kakak gitu ya. Boleh kakak, maskernya kakak. akan publish nih edisi Ya, kita. kita butuh satu Teman-teman artikel. mungkin kalau yang gitu. pernah publish jurnal pasti Iya, gitu ya, Iya. Dr. Erika ya. Iya. Jadi dia kan gini, dokter kan misalnya dokter Felix, publish, author, kan ada corresponding emailnya. Apa kan dicantumkan ya dokter? Mereka dapat data dari sana dok. Jadi ya ada adminnya mungkin yang kumpulin email-email itu terus dikontak gitu dok. Oh, gitu. Iya gitu. Jadi jangan terpancing dan ya saya setuju sama dokter Asep ini sih yang newbie nggak tahu dok harus konsul sama supervisor atau Iya, tanya iya. teman lah at least ya gitu. Atau lihat Bell's journal list list of predatory journal. Bells, BELLS ya. Iya, iya, dok. Nah, Iya. itu bisa menjadikan kita jangan sampai jatuh ke perangkap itu dan terpublish nama kita di jurnal yang predator. Karena reputasi sekali jatuh itu susah untuk bangkit dok. Oh, berarti Ya. sekali nama kita masuk ke dalam jurnal Susah. predator itu, Contaminated. ya, Ya, itu susah. mencemari semuanya ya. Betul, meskipun draping sudah- ulang lah ya istilahnya. Draping ulang. Iya. Mungkin tambahan dari Siapa saya tuh? tentang menghindari predatory journal ini ya. Predatory journal itu benar bahwa saya ingin menegaskan lagi bahwa kalau teman-teman tiba-tiba dapat email masuk menawarkan bahwa edisi kami akan publish dalam 1 bulan lagi. Apakah Anda punya artikel untuk segera dipublish ke kami dengan jaminan akan pasti dipublish. Tapi biasanya berbayar itu tetap berbayar. Mereka Itu berani menjamin ya dok ya? iya, Gak ada review proses. mereka No menjamin. review. Iya. Yang penting kita ngirim artikel itu otomatis diterima itu. Yang penting bayar. Iya. Hati-hati kalau udah tawaran jurnal seperti itu kemungkinan besar itu adalah predatory. Nggak hanya jurnal loh kayak gitu, conference juga banyak loh. Iya, iya, Fake iya. conference, Iya, betul dok. fake conference. Iya. Ini agak melenceng sedikit ke fake conference. Itu ada conference kita diundang sebagai selamat Dr. Asep Ya, saya pernah diundang sebagai Gimana, pembicara di International Symposium of apa-apa di Dubai misalnya, gitu kan? Dubai. Dubai. Malaysia. Anda akan dijadikan sebagai pembicara ini gitu kan. Itu most of the time itu adalah predatory. Kemungkinan besar malah, ya kemungkinan besar itu predatory. Tadi Dr. Ika udah menyebutkan cara menghindari predatory jurnal yang mudah yang publishnya mudah, yang uangnya tinggi, gampang diterima gitu ya. Lihat di bills list juga. Nah, kalau saya salah satu tips tambahan ya untuk melihat ini jurnal ini predatory atau bukan, atau ini jurnal cukup bagus atau tidak adalah coba lihat di jurnal tersebut apakah jurnal tersebut adalah suatu official publication dari sebuah institusi atau tidak, dari sebuah organisasi resmi atau tidak. Misal Joti official publication of Pak Boy. Di jurnal-jurnal high level di dunia misalnya, American Journal of Sport Medicine itu adalah official publication dari AOSSM. Jelas itu bonafide. Hip and Knee Journal, Journal of Arthroplasty misalnya, itu adalah official publication of AAHKS gitu. Jadi kalau jurnal tersebut dia adalah official publication of a huge organization, APOA misalnya, kita punya apa dok? Ya, JOS Hong Kong ya kan, Journal of Orthopedic Surgery Hong Kong. Udah jelas ini jurnal bonafide. Afiliasinya berarti. Yes, ya? afiliasinya. Jadi dia Malaysian Orthopedic Journal misalnya, dia official publication of MOA. Dia tidak dalam tanda petik tidak mencari uang di situ. Memang ada membayar, tapi itu hanya untuk operasional. Review. Tapi proses reviewnya, proses evaluasinya itu beneran real dan itu bisa kita katakan bahwa ini kebanyakan bukan predatory journal. Jadi afiliasinya siapa? Bisa juga official publication of misalnya sebuah fakultas kedokteran tertentu gitu ya, misalnya dok. Nah itu aman ya dok ya? itu aman, ya kan, bukan predatory journal gitu ya. Tapi kalau udah dilihat ini dari mana nih? Kok organisasinya nggak jelas gitu kan? Apalagi dari negara tertentu, saya nggak akan sebut negaranya, tapi dari negara tertentu yang mereka banyak memproduksi jurnal-jurnal predatory. Dr. Irka pasti tahu ya. Iya, Kalau searching negara mana yang paling banyak memproduksi jurnal-jurnal predatory yang murni untuk bisnis, ya itu juga menjadi salah satu faktor penting untuk menyaring predatory jurnal. Menarik sekali dok. Berarti apakah, mungkin dokter juga bisa sambil minum dok, karena ini masih 2 jam setengah lagi. Dok. Wah udah habis waktunya. Ini menarik dok. Ya. Apakah artinya jurnal yang sudah terindeks Scopus itu aman? Karena kan setahu saya indeks-indeks itu ada yang discontinue. Ya misalkan dia terindeks Scopus tapi discontinue atau mungkin belum masuk di kuartilnya. Kuartil 4-nya belum ada gitu. Apakah itu sudah pasti safe atau tidak dok?
Mungkin dokter Asep nih sudah. Tapi boleh minum dulu dok ini. Pertanyaan sulit, Sulit deh. sulit dan sensitif. Pertanyaan yang bagus sebenarnya. Saya juga sering bertanya itu, apakah semua jurnal yang ada di Scopus pasti tidak predatory? Gitu ya. Sulit untuk dijawab, tapi bisa saya bilang sepertinya tidak semua. Dalam arti sepertinya ada jurnal tertentu yang dia berada di Scopus, bahkan dipublish oleh publisher yang bonafide, yang teman-teman pasti tahu publishernya sangat terkenal, sangat mempublish jurnal yang sangat banyak ya, tapi disinyalir, dicurigai itu adalah suatu predatory. Makanya sampai terjadi Scopusnya discontinue. Gitu. Scopusnya discontinue. Banyak nih teman-teman. Saya juga mungkin salah satu pernah masuk nih. Saya pernah masuk situ loh. Kok tiba-tiba jurnalnya kok discontinue ya? Iya ada. Ada masuk dok. Ada, karena dia hati-hati terutama di jurnal-jurnal Scopusnya yang berada di level Q3 atau Q4. Hati-hati, ini hanya mengingatkan aja, sama-sama mengingatkan. Ketika berada di Q3, Q4 itu harus hati-hati juga, walaupun tuh publishernya terkenal ya. Publisher terkenal tuh kayak apa sih dok? Elsevier, itu Sage, kemudian Sage, Lippincott Wilkins. Even di publisher seperti itu pun kita harus pilih-pilih juga dok. Kadang-kadang ada yang dicurigai suatu predatory karena berujung dengan dia discontinue di ininya, di apa namanya, Scopusnya begitu. Tapi jumlahnya kan tidak banyak ya dok ya? Jumlahnya tidak banyak. Tidak banyak ya. Makanya itu perlunya ngobrol. Diskusi, ngopi-ngopi. Gimana nih jurnal ini kok begini ya? Makanya gitu. Masih mending jurnal lokal tapi jujur Joti. Oh, Joti. Gitu dong. Semuanya ayo habis ini publish di Joti ya. 1, Belum 2, 3, tentu loh, 4, 5, 6. Ini kayaknya ada 20 publisher Jadi Joti. Jadi tentang pertanyaan tadi, apakah semua jurnal di Scopus tidak ada yang predatory? Jawabannya enggak juga. Harus hati-hati juga tetap. Oh, siap dokter. Dan sebenarnya itu bukan berarti membuat kita takut untuk publish ke jurnal Q1, Q2 gitu ya. Apalagi takut ke jurnal Joti yang sudah jelas baik ya dok. Dan sebuah jurnal itu kan bisa naik karena semakin banyak orang yang publish melalui jurnal publisher tersebut kan ya dok ya. Ya betul dok. Berarti tadi ada jurnal predatory yang sebaiknya kita hindarkan. Nah, jurnal low level yang tidak predatory itu kita cari di mana dok? Yang mungkin izin dokter, bagi kita yang pemula itu mudah untuk ke sana dulu. Kita menjajaki jalan sebagai seorang peneliti researcher itu. Di mana kita bisa mencari jurnal-jurnal yang mungkin lebih fit untuk kita yang baru memulai menulis itu dokter. Ya, itu kalau saya sih kembali ke tadi. Saya akan selalu melihat kalau tips saya, ini jurnal afiliasinya siapa? Official publication dari organisasi mana atau institusi apa? Itu paling safe sebetulnya. Paling safe ya. Dokter Erika ada tips lain? Karena kita hidup di Indonesia, dok, acuannya adalah Scopus, ya kan? Tadi kan sudah disampaikan. Nah, Scopus itu kan nggak semuanya bagus. Ada tier 1, 2, 3, 4. Bikin list dulu dok. Dari tier 1, 2 sih udah nggak usah dipertanyakan ya. Biasanya itu valid. Terus tier 3, 4 nih yang harus diarsir. Mungkin dikasih warna lah gitu ya dok. Nah, tier 3, 4 ini biasa saya sortir lagi dok. Apakah dia adakan untuk predatory, tanda kutip. Nah, saya biasanya cek lama dia berdiri, udah lama belum di jurnal. Ya, baru muncul dia sebelum COVID, sejak baru, terus pas COVID atau gimana gitu. Itu tanda tanya. Terus mahal APC-nya. Jadi bikin list dok. Bikin list. Nanti dikasih tanda aja bahwa ini memang harus konsul sama orang gitu. Terus ya itu satu edisi kan jurnal itu nggak semuanya tiap bulan terbit dok. Ada yang per 3 bulan, ada yang per 4 bulan, ada yang memang lancar jaya ya tiap bulan ada. Dia terbit tiap bulan dengan jumlah artikel yang sangat luar biasa. Yang tidak terbatas. Ya, dan tidak konsisten. Kadang 100, kadang 20, kadang 5. Nah itu jadi makanya kita di Jurnal Ortopedik Traumatologi Indonesia juga kalau mau naik tingkat untuk di level yang Sinta,
Itu ada kriterianya dok, ada parameter-parameter yang menjaga kita di zona aman. Jadi kita harus memiliki jumlah artikel yang konsisten, minimum, dan variasi artikelnya itu case report berapa, original artikel berapa. Itu dok yang terjadi. Jadi belum tentu yang Sinta itu predatory dan sebaliknya Scopus. Bisa hilang, bisa gitu. Nah, sampai saat ini dok, kalau mungkin saya bisa saja salah ya, yang paling mantep tuh pegangannya SCI. SCI itu nggak bisa digoyang. Karena mau masuk dari SCI itu mau masuk tuh emerging SCI. SCI itu mau masuk ke atas tuh susah banget. Itu lebih ketat Di sekali. Ketat bawahnya banget. SCI itu ada emerging ya? Iya, emerging. ESCI itu kan? ESCI. Itu dia di probationnya itu lama sekali. Itu saya tahu dari peers di Korea waktu itu cerita. Jadi kalau mau aman sih ya produksilah di SCI Index. Tapi mereka kan hidup di milieu yang berbeda ya dengan kita ya. Kalau publish Paris tuh benar-benar nyata di sana gitu. Siap dokter. Dokter, dari tadi kita sudah dapat why we should write, how to find the joy. Kemudian kita juga sudah dapat bagaimana sedikit banyak menulis sebuah jurnal memulainya, memilih jurnal yang tepat, menghindari predatory. Nah, pertanyaan selanjutnya dokter, dan mungkin juga saya akan akhiri sesi pertanyaan ini dan melempar ke audiens. After publish, what next? Apakah setelah kita publish kita perlu mempromosikan di sosial media? Mengingat di zaman sekarang everyone on their phone opening not GPJS but social media, Instagram, they are opening TikTok, they are opening Snapchat, yang lain seperti itu. Setelah kita publish, what next? Bagaimana cara kita bisa perseverance dan juga apa yang harus kita lakukan dok, kiat-kiatnya? Sebagai catatan, Dokter Asep ini followersnya puluhan ribu ya dok ya. Bisa di follow Instagramnya itu puluhan ribu tuh orang semua. Kalau saya puluhan ribu tuh chatbot semua itu dok. Itu beli saya dok. Jadi silakan dok, mungkin dari Dokter Asep bisa memberikan insight. Ya. Setelah publish itu bagus sih pertanyaannya. Setelah publish itu apa cuma ya biarin aja deh. Habis itu nggak ada apa-apain deh. What gitu, next gitu kan ya. Sebenarnya kan kita itu kan pengennya apa yang kita publish itu memberikan kemanfaatan ya. Ada message tersebut pengennya itu dipakai sebagai dasar bagi kolega dokter lain dalam menangani pasiennya, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan lah ya gitu ya. Bahkan itu ketika kita sharing pengalaman baik atau pengalaman buruk, itu tentunya kan akan menjadi manfaat untuk yang lain. Maka itu perlu disiarkan. Makanya jangan malu-malu, betul kata Dr. Rika tadi, ketika kita sudah publish sesuatu, publish lah. Yang mudah untuk diakses kan medsos sekarang. Bahkan sekarang kalau kita lihat jurnal-jurnal, kebanyakan jurnal, itu mereka sudah punya akun medsos. Bahkan saya lebih update jurnal melalui medsos kali sekarang. Saya follow, kalau saya ya mungkin sport sama ya kita, Arthroscopy Journal, Journal of Arthroplasty, itu JBJS itu saya follow terus nih, karena kalau muncul artikel baru yang menarik, kita bisa update terus, cepat gitu loh, nggak harus buka ininya kan gitu. Maka bisa di-publish atau bisa share ke kolega gitu ya. Karena lagi-lagi tujuan utama publish adalah kemanfaatan. Kembalikan ke situ. Amal jariah harapannya, ya kan? Teman-teman bayangkan apa yang kita publish di internet itu akan seterusnya seumur hidup selama dunia ini masih ada berada di internet. Ya, tahu begitu nanti search Dr. Felix. Oh, ini publikasinya ini. Kelihatan. Maka ilmu yang di-share di jurnal ilmiah itu bisa dimanfaatkan oleh mungkin legacy ya bagi generasi-generasi berikutnya gitu. Itu sih. Jadi perlu untuk di-share agar lebih bisa dimanfaatkan. Betul. Mungkin dari Dokter Erika ada insight dokter. Ya, the joy of publishing ya. Ini of bukan the joy of writing. Karena the joy of writing tuh nggak ada. It's always painful ya. It's always painful. The joy of publishing tuh kita lihat nama kita di jurnal internasional tuh nggak mudah buat seorang orang Indonesia. Itu bangga. Yang kedua, kita ada kontribusi terhadap perkembangan ilmu di bidang kita. Itu bangga. Yang ketiga, we close the gap of knowledge ya. Ya, keempat, kita membuat pelayanan klinik kita lebih baik. Ya, kita sebenarnya mau publish tuh buat apa sih, Dok? Ya, simple minded sih buat bangga, Dok. Tapi the true of
publishing in healthcare itu is to improve healthcare. Ya, improve healthcare. Jadi apakah kita tabu untuk menggembar-gemborkan di sosial media? Tidak. Sosial media adalah suatu alat untuk menyebarkan informasi dong. Ya, tapi mungkin terasa tidak terlalu official. It's okay. Semua jurnal besar punya sosmed account. Ya, terus lalu kita bisa bicara di conference ya. Mungkin itu suatu kebanggaan. Iya, ya, Diundang di ya, conference. jadi menjadi keynote speaker ya. Itu suatu achievement yang mungkin milestone yang besar bagi si klinisi research physician. Lalu yang tidak kalah pentingnya kita buat buku, textbook. Jadi jurnal itu, jadi dulu ya dok saya cerita, akromyoplasti itu dulu tuh diagung-agungkan dok, tahun 1940-an. Itu adalah operasi, salah satu metode operasi yang paling berhasil, ibaratnya TKR lah kalau sekarang, akromyoplasti. Problem semua bisa selesai dengan akromyoplasti. Sekarang enggak dok, jadi bisa salah. Ya, jadi itulah gunanya kita bisa merangkum semua, masuk kita punya jurnal itu, tulisan kita di sebuah chapter dari textbook. Textbook tuh lebih abadi dok daripada Banyak jurnal. loh bukunya Dr. Erika, chapter booknya. Ya. Iya, ya, siap. Berarti memang the joy, salah satu joy-nya seperti saya membuat konten ya dok ya, mendapatkan likes, komen dan lain sebagainya. Ketika Sitasi kita juga. tahu itu bermanfaat bagi orang lain, itulah the joy-nya. Siap dokter, terima kasih banyak dokter Asep, dokter Erika. Sekarang saya akan melempar ke audiens nih dok, yang mungkin dari tadi sudah bergeming ingin bertanya. Dan ini ada hadiah gak ya dok ya, bagi penanya gitu dok? Kasih aja dok ya. Oh, publish di Joti, gratis dok. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, it's okay to ask. Jangan sampai bertanya tuh jadi sebuah beban gitu ya. Karena adanya forum ini ya agar pertanyaan kalian bisa terjawab. Silakan, ada yang ingin bertanya? Atau dari Instagram ada yang bertanya? Dari live-nya belum ada? Boleh bertanya tentang apapun. Kalau nggak ada kita yang nanya ini. Woi, silakan. Boleh maju mungkin atau dari situ? Perkenalkan diri, terus kemudian menjawab kapan mau publis di Joti. Silakan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Dr. Stefanus Irfan, saya seorang GP. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih karena ada kesempatan buat bertanya di sini. Sama terima kasih juga karena salah satu artikel saya sudah publish di Joti. Berarti vouchernya apa nih dok? Yang saya mau tanyakan mungkin terkait dengan Dr. Erika tadi, menghubungkan tentang mencari jurnal itu seperti mencari jodoh. Tetapi seringkali kalau cari jodoh sering di ghosting. Jadi balasannya kok lama sekali seperti itu. Jadi saya mau menanyakan secara segi etis, apakah boleh kita sebagai penulis mengirimkan submission ke beberapa jurnal sekaligus dalam satu waktu? Terima kasih. Siap dong. Terima kasih Stefanus. Pertanyaan adalah gimana agar tidak di ghosting oleh jodohnya dok? Bukan. Ya ini Dijawab juga ya? ini pernah dok saya dok. Iya. Beberapa jurnal langsung disubmit. Silakan dokter. Jadi balik lagi nih dok, dokter kalau naksir sama cewek boleh nggak tebar pesona ke 5 orang? 5 ya? Boleh katanya. Boleh sih dok. Kalau diterima 2 gimana dok? Kalau keterima 2 dari 5? Ya itu jawabannya. Jadi kita nggak boleh satu kaki berpijak ke 2 perahu gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kita submit ke JBJS lah anggap ya dok. Sebenarnya nggak lama sih dia. Nah jurnal itu kan ada editorial team dok. Dia manusia juga gitu. Dia operasi, dia research, dia banyak kegiatannya sehingga mungkin ada keterlambatan. Waktu tunggu yang normal, terutama bagi saya yang bergerak di bidang shoulder dan elbow itu sekitar 6 minggu untuk jurnal besar. 1 bulan tuh saya udah mulai gemes ya, kok nggak ada kabar, nggak ada perubahan status tuh loh di submission portal tuh diam aja dia. Dokter boleh send email.
with editor aja terus, mana editor ini Oh berarti hilang boleh kali. send email dok untuk Send confirm? email, tanya Oh. dong, tanya kan nggak apa-apa, nggak bayar. Jadi Ya kamu maunya udah, gimana ini gitu? gimana kamunya gitu Iya. ya. Saya sering kayak gitu, kalau saya nggak sabar, saya tanya, ini saya mau submit ke jurnal lain, tolong berikan keputusan. Lu mau nggak sama gue? Kalau nggak gue cari cewek lain kan gitu ya. Betul, betul, Iya sama. Jadi boleh tanya atau mungkin punya ordal, tanya ini gimana sih? Misalnya Joti, kita kan punya adminnya, Oh, tanya, siap. jadi tanya ordal gimana. Atau mungkin memang ada jurnal-jurnal yang pakai platform yang agak lemot ya, jadi dia ya troubleshooting aja terus, jadi artikel kita ngambang gitu, bisa kejadian seperti itu. Jadi satu jawabannya bertanya dok, send email atau tanya ke adminnya. Yang kedua, tidak boleh submit satu artikel di berbagai macam jurnal pada saat yang bersamaan. Itu unethical namanya. Unethical. Ya, ada di teman saya waktu saya sekolah, itu saya awalnya nggak tahu sama kayak dokter. Jadi saya berniat untuk submit, kan lama banget nih, submit aja 3 jurnal. Terus teman saya yang ada di lingkungan yang sangat scholar ya, pokoknya cendekiawan banget dan baik dan benar, dia langsung nggak boleh kayak gitu. Iya, it's a big ethical apa ya, pelanggaran etis yang besar kata dia. Terus saya juga syok dong, dia bilang begitu. Ya udah, kami belajarnya memang bisa salah kita. Oke, langsung saya withdraw aja bisa dong. di-withdraw juga, withdraw. Dok, ya? Kamu bisa nanti masuk ke dunia gelap lah, contaminated namanya dan sebagainya. Karena dia memang kerja sama prof yang levelnya tuh besar dok, level dunia gitu. Ya jadi saya ya belajar lah, trial and error dari sana. Itu Siap, sih dok, dokter. semoga Mungkin- menjawab. Mungkin dokter Asep ada tambahan dokter? Iya jelas tadi udah jelas jawaban dokter Eka bahwa itu tidak etis ya. Sebetulnya jurnal juga sudah punya mekanisme untuk menghindari seperti itu. Jurnal-jurnal yang high level biasanya mereka meminta pernyataan di surat awalan, di surat untuk aplikasinya itu ya, letter to editornya itu, bukan letter to editor, di surat aplikasi pertama itu bahwa jurnal ini tidak sedang disubmit ke somewhere jurnal. Jadi tidak sedang disubmit ke jurnal lain, gitu dok. Jadi emang sebetulnya itu tinggal jujur-jujuran aja ya. Kita bisa aja kita menyatakan bahwa ini saya sedang tidak submit ke jurnal lain kok sebetulnya gitu. Kita tanda tangan gitu. Tapi kan itu kembali ke diri kita masing-masing ya. Bahwa hal seperti itu adalah sesuatu yang tidak etis, maka sebaiknya dihindari. Makanya pilih jurnal dari awal, pilih ini kira-kira mana ya yang saya mau target gitu. Sehingga kita bisa menghindari submit di berbagai jurnal tersebut. Oke, terima kasih. Apakah terjawab? Ya, nggak boleh ya untuk submit di berbagai jurnal dan deketin beberapa cewek sekaligus. Oke, mungkin waktunya apa masih ada? Masih ada waktunya? Sudah cukup ya dok. Wah ini sebenarnya masih panjang yang bisa kita bahas dok. Kita belum bahas tentang plagiarisme, pemalsuan data dan lain-lain sebenarnya dokter. Tapi mungkin di next pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai itu. Dan juga untuk teman-teman semuanya, sekali lagi bahwa adanya forum-forum seperti ini sebenarnya adalah untuk membuka jalan teman-teman untuk mencari mentor, untuk mencari guru yang bisa membimbing dalam penelitian. Sebagai contohnya di sini ada Dr. Asep, Dr. Erika yang mungkin tidak keberatan ya dok ya, kalau misalkan ada yang datang sekedar bertanya seperti itu. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya, atas perhatiannya. Saya Dr. Felix Giovanni Hartono, mohon maaf apabila ada salah. Sekian dari saya, kita tutup ya dokter ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oh ya, setelah ini akan ada sesi acara Joti Awards ya dokter ya, di ruangan ini. Jadi bisa segera merapat ke ruangan ini. Dr. Renaldi. Ya dok, dingin banget tangan saya dok.
rutin melakukan publikasi ilmiah ya dalam beberapa tahun terakhir, dan kita telah melakukan penilaian terhadap artikel-artikel yang telah terpublish di JOTI. Seperti tahun lalu kita juga telah memilih pemenang ya dari berbagai kategori. Ada 4 kategori. Yang pertama adalah Center Pendidikan dengan publikasi ilmiah terbanyak di JOTI. Kemudian Best Case Report Award, Best Review Article, dan juga Best Original Article. Yang pertama kami umumkan sebagai Center Pendidikan dengan publikasi ilmiah terbanyak di JOTI adalah Departemen Ortopedi dan Traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali. Tepuk tangan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali yang terus mensupport JOTI, dokter. Terima kasih, dok. Izin saya panggil dulu ya semua yang lain ya, sekalian ya. Izin ya, dok. Kemudian pemenang berikutnya adalah untuk kategori Best Case Report. Pemenangnya adalah kepada Dr. Michelle, Dr. Karina Silvanagani, dan Dr. Satyo. Apakah ada? Dari Fakultas Kedokteran Atma Jaya Catholic University. Apakah telah hadir? Ya, tepuk tangan untuk pemenang, silakan. Dengan judul Acute Traumatic Bilateral Anterior Shoulder Dislocation in a Geriatric Patient. Case report, silakan maju, dok. Kemudian berikutnya adalah untuk kategori Best Original Article di JOTI. Pemenangnya adalah Dr. John Christian Parsauran Butar-Butar. Dr. John ini, apakah beliau hadir di tempat? Diwakili, oke, diwakili oleh Dr. Albert ya. Beliau dari Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan Jakarta. Tepuk tangan untuk pemenang. Kemudian untuk kategori berikutnya adalah Best Review Article. Ini kalau dilihat namanya timnya, mohon izin Dr. Ifran ini. Selamat kepada tim Dr. Ifran, ada Dr. Farel, kemudian Dr. Patricia, Dr. Malia, kemudian Dr. Astuti Pitarini, Dr. Endrotomo, dan Dr. Ifran dengan judul Current Update in Achilles Tendon Rupture Management, Operatif or Non-Operatif. Kami harap kepada salah satu perwakilan dari pemenang untuk maju ke depan. Ya, tepuk tangan bagi para pemenang sekali lagi.
Ya, itu tadi penganugerahan Joti Award. Terima kasih banyak atas kehadiran para senior sejawat sekalian pada sesi acara dari Divisi Riset dan Publikasi Ilmiah Paboy. Mohon dukungannya untuk Divisi Riset dan Publikasi Ilmiah Paboy, terutama Joti. Kami menunggu publikasi-publikasi ilmiah dari karya-karya ilmiah terbaik dari teman-teman semua di Joti. Dan insya Allah Joti Award akan kita terus laksanakan dalam setiap tahunnya dan semoga nanti teman-teman mendapat kesempatan untuk mendapatkan award dari Joti. Terima kasih untuk acara siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.